Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Eva Rizky Fahmi dengan NIM 25010200043. Aku dari program studi Teknik Informatika. Nah guys, jadi hari ini aku akan membuat video singkat presentasi mengenai analisis permasalahan basis data berdasarkan artikel jurnal yang sudah aku dapatkan. Sekaligus mengaitkannya dengan materi praktikum yang sudah kita jalani selama semester 2 ini di mata kuliah Pemrograman Sistem Basis Data atau PSBD. Oke, daripada lama-lama, yuk langsung saja kita mulai ke presentasinya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke bedah basis datanya, di sini aku memilih studi kasus yang sangat menarik, yaitu prototipe sistem informasi pelelangan barang berbasis web sebagai media pengolah informasi dan pelelangan pada PT Nusantara Surya Cipta Finansi. Nah, pertama, apa sih PT Nusantara Surya Cipta Finansi itu? Nah, jadi perusahaan ini bergerak di bidang jasa pengkreditan barang atau peminjaman dana dengan anggunan. Nah, kondisi eksistensinya tuh atau masalah yang terjadi di sana adalah proses pelelangan barang anggunan yang macet itu masih menggunakan sistem pembukaan manual atau media kertas. Karena masih pakai kertas, sistem ini rentan banget sama kesalahan pencatatan data barang dan riwayat penawaran dari para peserta lelang. Lalu, apa aja sih detail keterbatasan sistem manual yang ada di sana? Yang pertama yaitu risiko kehilangan atau kerusakan dokumentasi fisik pelelangan. Itu atau risiko keamanan. Nah, risiko ini itu cukup tinggi karena menumpuk di gudang. Terus yang kedua itu ada efisiensi waktu. Nah, informasi barang lelang ini tidak tersebar secara luas dan cepat kepada calon peserta karena tidak ada wadah online-nya. Terus yang ketiga yaitu transparansi. Nah, internet ini butuh waktu yang lama banget bagi staf untuk menyusun laporan pelelangan yang akurat untuk diserahkan kepada pihak manajemen. Nah, dari masalah-masalah tadi, sekarang kita akan bahas analisis solusi berdasarkan materi praktikum yang sudah kita pelajari selama semester 2 ini. Yang pertama adalah penerapan DML, Data Manipulation Language, yaitu insert dan update. Saya cuma ngambil 2 contoh ini aja ya. Oke. Sebenarnya ada banyak, yaitu kayak insert, update, dan delete, dan select. Tapi saya di sini cuma pilih 2 aja. Oke. Melalui sistem web ini, owner atau admin bisa memakai fungsi insert untuk menyimpan dan pendaftaran peserta lelang secara online. Yang kedua yaitu fungsi update, digunakan untuk memperbarui status barang anggunan, misal dari aktif menjadi terjual. Nah, ada pun juga select, cuman nggak saya tampilin di sini, yaitu dan fungsi select digunakan untuk menampilkan katalog barang lelang secara dinamis kepada calon peserta. Selanjutnya yaitu bagian sorting dan packaging katalog. Nah, sorting dan packaging yaitu penggunaan order by, limit, dan offset. Untuk order by, kita bisa mengurutkan barang lelang berdasarkan harga termurah atau berdasarkan tanggal terbaru agar peserta lebih mudah mencari barang. Sedangkan limit dan offset digunakan untuk membatasi tampilan barang per halaman web. Hasilnya, website PT NSC Finansi akan tetap terasa cepat dan ringan diakses meskipun data bertambah sampai ratusan unit. Selanjutnya yaitu arithmetic operation dan agregasi. Nah, yang ketiga ada arithmetic operation dan fungsi agregasi seperti sum, min, max, dan FVG. Dengan fungsi max, database akan otomatis mendeteksi siapa penawar yaitu bidding tertinggi untuk mencapai pemenang lelang. Nah, kita juga memakai operator matematika untuk menghitung total omset bulanan secara otomatis dengan fungsi sum. Jadi, staf keuangan tidak perlu pusing lagi menghitung manual pakai kalkulator.
Selanjutnya itu ada nested query, filter penang atau sub query. Selanjutnya di sini kita menggunakan untuk menyaring data yang kompleks. Contohnya sistem lelang ini bisa menyaring secara otomatis siapa saja peserta lelang aktif yang tidak memiliki riwayat tunggakan di PT Energi Finansi sebelum mereka diizinkan melakukan penawaran baru. Data disaring berlapis langsung dari dalam database. Nah, ini kalau misalkan di film-film tuh ada tuh penyaringan data. Selanjutnya yaitu, nah ini nih aneh nih, awalnya tuh ada gambar, ya cuman gambar-gambar biasa sih, bukan gambar penjelasan. Itu nggak tahu kenapa pas di download tuh dia nggak nampilin gambarnya. Oke, yang penting tuh bagian sisi kirinya. Oke, yaitu saja database trigger, yaitu yang berjalan otomatis di latar belakang sistem tanpa campur tangan manusia. Kita menerapkan trigger after update dan after insert pada tabel transaksi. Begitu kasir menginput dan pembayaran lelang yang lunas, sistem secara otomatis akan langsung merubah status barang tersebut di gudang menjadi terjual. Hal ini sangat ampuh untuk mengeliminasi kesalahan manusia, yaitu human error. Nah, ada pun juga kesimpulan dan manfaat. Jadi, kesimpulan dari analisis proyek ini, prototipe sistem informasi pelelangan berbasis web berhasil dirancang dengan sangat baik menggunakan MySQL. Sistem ini berhasil mengubah proses manual yang ribet menjadi sistem digital yang cepat, transparan, meminimalisir resiko kehilangan data, dan memberikan kemudahan bagi manajemen PT Energi Finansi dalam memonitor laporan keuangan secara real time. Sekian, terima kasih. Oke, baik teman-teman, segitu saja presentasi dari aku kali ini mengenai analisis permasalahan basis data sistem pelelangan pada PT Nusantara Surya Cipta Finansi. Aku harap penjelasan aku tadi bisa mudah dimengerti ya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Aku akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.